Jajar baik, salam, selamat malam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajar baik, terima kasih atas kehadiran buat rekan-rekan. Dan malam hari ini kita akan masuk pada TM yang ketiga begitu. Oleh karena itu izinkan saya untuk memaparkan materi ini yang walaupun kita sama-sama angkatan, kita sama-sama ya jurusan keperawatan, tetapi karena ini kita saling membantu lah. Oke. Jadi pada malam hari ini dari TM 3 yang kita ambil itu topiknya prinsip berkomunikasi dan teknik menyampaikan berita buruk kepada klien yang mengalami penyakit paliatif. Oke. Oke, prinsip berkomunikasi pada pasien dengan penyakit kronis dalam perawatan paliatif yaitu adalah suatu teknik menyampaikan berita buruk, terus terkait kebijakan yang kita lakukan sebagai seorang perawat, terus dalam layanan kesehatan yang ada kehilangan, kehilangan, terus dan berduka. Dan bagi pasien yang mengalami penyakit kronis begitu. Terus adanya kerugian serta indikasi dari operasi kemoterapi dan radioterapi atau edukasi pada pasien yang mengalami penyakit kronis. Namun prinsip komunikasi terproduktif itu menurut Keliat 1996 itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu perawat harus mengenal diri sendiri. Artinya ketika kita menyampaikan komunikasi atau berita buruk kepada klien, kita sebagai perawat itu kita harus introspeksi begitu. Dalam keadaan apa pasien sekarang begitu. Jadi kita harus mengenali diri sendiri untuk bisa memberikan komunikasi atau komunikasi yang baik kepada pasien untuk dia bisa menerima berita yang buruk yang kita sampaikan atau penyakit yang dialami oleh klien. Terus kedua ada tanda komunikasi. Jadi tanda komunikasi itu ya ada dua, yaitu verbal dan non verbal. Kalau verbal itu kita komunikasi secara langsung, terus kan non verbal itu bisa kita seperti mimik begitu, gerakan tubuh bisa, atau dari aroma muka juga itu kan masuk dalam non verbal. Terus yang ketiga nilai, kita menghargai nilai yang dianut oleh pasien. Kita sebagai seorang perawat tidak serta-merta untuk tidak menghargai begitu. Jadi kita sebagai seorang perawat diajarkan untuk menghargai nilai yang dianut oleh setiap pasien. Terus yang keempat, kebutuhan fisik atau mental. Jadi ini perlu dalam perawatan paliatif kita menyiapkan fisik begitu serta mental untuk menyampaikan berita ini. Jangan sampai bukan pasien yang tidak menerima, jangan sampai kita perawat yang tidak mau menyampaikan itu karena kita mental kurang bagus. Terus kita sebagai seorang perawat itu memberikan motivasi kepada klien. Misalnya dalam penyampaian berita buruk, kita harus ketika kita sudah menyampaikan berita buruk, kita harus memberikan motivasi kepada klien. Terus kita sebagai seorang perawat itu menguasai perasaan diri. Jadi misalnya ketika klien menolak kita atau ketika kita komunikasi dengan klien tidak menjawab, jadi kita harus kuasai perasaan diri. Ya kita harus sabar-sabar lah. Terus dalam perawatan paliatif yang pastinya kita adakan kontrak waktu.
dari kita dengan pasien atau klien, kita melakukan kontrol waktu. Jangan sampai ya kita langsung begitu ketika misalkan kita sudah diajarkan memulai edukasi terus sampai implement terus empati. Jadi kita seorang perawat diajar untuk empati. Artinya ada kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain atau pasien. Jadi kita sebagai perawat diajarkan untuk mampu memahami begitu apa yang dirasakan oleh klien. Terus selanjutnya ada jujur atau terbuka. Jadi saya harap saya dan teman-teman ketika kita sebagai seorang perawat yang memiliki nilai kejujuran, nilai keterbukaan kepada klien, agar klien itu bisa menerima apa yang kita sampaikan begitu. Terus ada role model. Role model artinya memberikan contoh yang baik kepada klien. Kita sebagai contoh yang baik kepada klien begitu. Kita memberikan contoh mana yang kita harus lakukan, mana yang kita harus berikan kepada klien agar klien itu bisa mencontoh kita. Terus ada altruisme. Altruisme adalah kemampuan untuk memahami. Altruisme perhatian terhadap kesejahteraan. Jadi altruisme itu bagaimana kita seorang perawat kita lebih mementingkan kebutuhan klien daripada kebutuhan kita. Jadi itu arti dari altruisme. Terus yang terakhir itu bertanggung jawab. Ketika saya dan teman-teman atau kita sebagai seorang perawat, ketika kita masuk dalam dunia kerja, kita harus bertanggung jawab atas klien yang kita harus rawat begitu. Jangan sampai kita melakukan pelayanan yang setengah-setengah. Jadi tidak, ya wajar lah kalau misalnya kita tahu kita saling menanyakan begitu. Mungkin itu jadi prinsip berkomunikasi pada pasien dengan penyakit kronis dalam perawatan paliatif. Selanjutnya, oke, fase-fase pada pasien kronis. Yang pertama itu ada ketika kita melakukan komunikasi atau menyampaikan berita buruk itu mungkin ada 5 fase yang diterima oleh klien. Yang pertama fase Daniel atau perkiraan. Jadi ketika kita menyampaikan berita buruk, pasti klien itu masih memikirkan, masih mengira-ngira apa benar atau tidak. Terus kedua ada fase anggrek, marah, menolak apa yang kita sampaikan. Ini klien menolak akan apa yang kita sampaikan gitu, dari penyakitnya atau ya berita buruk lah. Terus yang ketiga fase braining, tawar menawar. Jadi ketika dia memperkirakan terus dia marah, dia tawar menawar, dia belum menerima begitu, dia belum menerima apa yang dia rasakan atau penyakit apa yang dia lalui. Terus yang keempat ada fase depression atau depresi. Jadi depresi itu ya tidak ada harapan, dia menolak segala sesuatu begitu. Dari perkiraan terus marah, tawar menawar, depresi, tidak ada harapan, dia tidak ada harapan. Terus yang terakhir itu ada fase abstion atau penerimaan atau menerima. Ketika dia perkirakan terus marah, tawar menawar, terus depresi, jadi pada hakikat akhirnya dia akan menerima bahwa ini adalah bagian dari kenyataan hidup, tidak bisa ditolak. Namun kita sebagai seorang perawat, yang paling penting kita memberikan motivasi begitu kepada klien agar klien tetap menerima itu. Oke, itulah fase-fase pada pasien kronik. Selanjutnya ada langkah-langkah penyampaian berita buruk. Langkah-langkah penyampaian berita buruk itu yang pertama ada persiapan. Kita sebagai seorang perawat tidak serta-merta untuk langsung masuk begitu. Itu masih ada tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan itu pastinya
Poin pertama itu kita menanyakan sampai ketika sudah masuk dalam tahap persiapan dan kita sudah menemui pas klien, yaitu kita melontarkan dua pertanyaan. Yang pertama, kita menanyakan perasaan klien. Misalnya bagaimana perasaan bapak atau ibu sekarang. Itu poin pertama. Terus kedua, ya apa yang ibu memerlukan. Jadi kita menanyakan kepada ibu apakah ibu memerlukan ditemani atau tidak. Itu dalam langkah-langkah pertama persiapan. Terus kedua, itu informasi yang sudah tahu. Jadi sudah ada persiapan, terus masuk kedua informasi yang sudah diketahui oleh klien. Terus di dalam juga ada dua pertanyaan juga. Pastinya ketika kita menanyakan kepada klien, pasti dia menjawab, saya mendengar, berarti dia sudah diberitahukan begitu. Jadi klien sudah menerima. Jadi saya mencontoh di sini, saya menderita kanker paru-paru. Nah, saya melakukan pemberdaan. Terus kedua, tingkat pengetahuan pasien. Jadi kita menanyakan tingkat pengetahuan pasien mengenai penyakit berita buruk yang kita sudah sampaikan. Terus yang ketiga ada berbagai informasi. Yang ketiga itu info ingin tahu. Info ingin tahu itu kita menanyakan kepada klien, apakah bapak atau ibu ingin saya menjelaskan secara rinci atau hanya garis besar dari kondisi atau bapak dan ibu. Jadi yang pertama ada persiapan, kedua info yang sudah tahu, terus yang ketiga info yang ingin tahu. Jadi kita menanyakan ulang kepada klien. Jadi apakah bapak atau ibu ingin saya menjelaskan secara rinci, begitu. Kita menanyakan ulang kepada klien. Terus yang keempat berbagai informasi. Berbagai informasi. Jadi situ ada beberapa pertanyaan juga. Yang pertama itu misalnya Bu Sydney atau mohon maaf saya terpaksa menyampaikan kabar ini. Jadi kita sebagai seorang perawat menyampaikan informasi itu, yang pastinya ya pertama itu melakukan mohon maaf. Sekalipun kita bukan salah, tetapi itulah sapaan kita. Melakukan permohonan maaf, terus kita menyampaikan. Sekalipun hal ini seolah-olah menjadi paksaan buat kita, tapi itulah tanggung jawab kita. Terus yang keenam, tanggapan perasaan. Kita menyampaikan berita buruk kepada klien itu pastinya ada tanggapan dan perasaan dari klien. Contoh di sini, saya tahu bahwa hasil ini adalah hasil yang tidak kita harapkan. Jadi situasinya memang demikian, Ibu, tetapi mungkin masih ada sesuatu yang bisa saya bantu untuk Ibu. Inilah tanggapan atau perasaan yang kita sampaikan, dan pastinya ya dari klien itu akan menolak, tidak menerima begitu. Tetapi itulah tanggung jawab kita harus menyampaikan hal itu. Terus yang terakhir, rencana tindakan. Dan kita melakukan rencana atau tindakan selanjutnya kepada klien ketika kita sudah mempersiapkan langkah-langkah dalam menyampaikan berita buruk. Yang paling terakhir kita memberikan rencana tindakan lanjut begitu. Mungkin itu yang dari langkah-langkah. Terus kita lanjut. Oke, kita lanjut. Hal yang dianggap penting oleh pasien dalam menyampaikan berita buruk. Jadi pastinya klien itu ya memerlukan hal penting yang kita harus
sampaikan untuk dia mendengarkan berita buruk begitu. Jadi cara kita sebagai seorang perawat seperti yang pertama itu isi dalam penyampaian kita itu apa. Terus kedua, cara penyampaian kita. Cara penyampaian kita kan dalam itu mungkin kita sudah diajarkan, mungkin salah satu contoh itu kita adakan ya salam dulu lah. Salam, terus kita perkenalkan, terus maksud dan tujuan untuk kita menyampaikan kepada klien. Terus yang ketiga itu support. Ketika kita sudah menyampaikan hasil, berarti kita support kepada klien begitu. Kita memberikan kalimat support. Terus yang terakhir itu fasilitas. Fasilitas itu sangat memerlukan begitu. Ketika kita melakukan perawatan itu bukan hanya karena kita menguasai SOP, tetapi yang belum misalkan ya input, terus alat tensi dan lain sebagainya, itu alat rumah sakit, fasilitas sangat penting bagi klien. Jangan karena kita menyampaikan Bapak misalnya mengalami kanker terus, atau misalnya kekurangan darah, terus kita tidak memberikan fasilitas, itu ya agak keliru. Terus mungkin yang terakhir itu ya kesalahan yang umum dilakukan dalam menyampaikan berita buruk. Jadi ini kesalahan seorang perawat begitu. Kesalahan seorang perawat dalam menyampaikan berita buruk itu ada beberapa begini. Pertama, ruangan yang tidak konduktif. Jadi ruangan yang tidak konduktif misalnya ya kalau sementara ribut atau kebanyakan banyak orang kita menyampaikan itu kurang bagus. Jadi kita sebagai seorang perawat itu kita harus kita membawa ke ruangan yang tertutup untuk menyampaikan hal itu. Terus yang kedua itu melalui telepon. Ini sangat fatal. Kita sebagai seorang perawat ketika kita merawat seorang pasien itu kita menyampaikan berita buruk kalau pakai melalui telepon itu sangat tidak konduktif. Terus yang ketiga, perawat terlalu banyak bicara. Ini poin ketiga juga, ini menjadi ya bahan evaluasi buat kita bersama. Jadi perawat terlalu banyak berbicara juga itu masuk dalam kesalahan dalam menyampaikan berita buruk begitu. Kita terlalu berbicara juga bisa pasien meninggal. Terus yang keempat, interupsi. Interupsi kadang kita salah dalam misalnya menyampaikan berita buruk itu. Kadang interupsi kita salah. Terus yang terakhir, efek lettergenic. Efek terlalu cepat begitu untuk menyampaikannya. Oke, yang terakhir, terima kasih. Oke. Selamat malam, Lur. Selamat malam juga, Lur. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan kepada teman-teman, rekan-rekan. Ya, kurang dan lebihnya saya melakukan, mohon maaf jika kurang jelas begitu, tapi saya rasa kita sama-sama belajar lah. Untuk itu kita masuk dalam sesi ya saya bilang tanya jawab juga kurang pas, diskusi lah, sesi diskusi. Sabar, letting. Sabar dulu, letting. Ini saudara Michael mau masuk. Sabar. Jangan tutup dulu, letting. Kalau bisa screenshot dulu. Oke, siap saudara. Sabar. Kita masuk sesi diskusi sudah. Oke teman-teman, kalau ada yang bertanya. Diingat. Mati linknya mati. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, menyimak atau menyanggah silakan. Tidak banyak materi betul Pak dosen.
Bagaimana saudara? Itu slide tidak banyak, betul saya bilang. Cepat sekali, hanya 10 menit saja saya dengar sudah bilang habis. Ini ya mungkin slide hanya 6 saja yang saya buat, saya ringkas saja yang saya bilang. Terlalu banyak juga, nanti kita tambah bingung sama-sama begitu. Mungkin dari slide pertama tentang prinsip berkomunikasi pada pasien dengan penyakit kronis dalam perawatan paliatif. Mungkin ada yang ditanyakan, ada yang ditambahkan dari saudara-saudari yang terhormat. Yang Bapak. Oke, dari saudara-saudara kalau ada yang mau bertanya silakan. Apa itu? Link. Recording in progress. Sudah masuk. Selamat. Boleh saya bertanya? Oke, silakan saudara. Saat malam hari ini, terima kasih banyak Bapak Tutor. Pada malam hari ini saya mau bertanya, bagaimana kita menyampaikan kabar buruk kepada pasien jika kabar buruk yang kita berikan itu ada kesalahan teknis atau kesalahan perawat dalam yang tidak diinginkan terjadi. Selamat. Itu saja pertanyaan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat menarik sekali. Amar perlu menanggur sekali tingginya. Oke, terima kasih saudara atas pertanyaan sangat menarik lagi. Menarik ya. Malam. Oke, selamat malam saudara. Jadi pertanyaan dari saudara. Selamat masuk. Oke, aman, saya silakan masuk saudara. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita seorang perawat ketika kita ada salah teknik ya dalam menyampaikan berita buruk begitu. Ya, tentunya dari tadi contoh yang saya berikan, misalnya ketika kita salah menyampaikan berita buruk kepada klien, kata kunci itu kita melakukan permohonan maaf. Karena saya rasa itu adalah kata kunci untuk menyelubungi kesalahan begitu. Itu poin pertama. Terus selanjutnya ya kita memberikan edukasi ulang kepada klien. Kalau hal yang kita sudah sampaikan itu bahwa itu salah, bukan 100% salah, tapi itu salah teknis. Gitu. Mungkin ya itu jawaban Bapak, saya. Oke, kalau ada sanggahan silakan. Nah, supaya kita sama-sama aktif seperti kita, mungkin saudara-saudara yang di Zoom juga mungkin bisa menyalakan kamera seperti itu. Nah, menunjukkan bahwa kita turut aktif itu bukan kita pada saat ini kita komen-komen seperti itu. Kalau saya lihat kameranya aktif itu menunjukkan bahwa dia aktif seperti itu. Kita nyalakan kamera semua seperti itu. Oke, terima kasih. Kita Menyambung nyalakan dari semua Bapak kamera, menyampaikan. soalnya ini kita buat video ini. Dalam saya lanjut ya, boleh. Terima kasih pada. Oke, siap, silakan begini, saudara. Kan begini tuh yang saya kan contoh saya merawat pasien kan. Nah, ketika kita rawat, kita memberikan dosis obat yang salah. Ketika kita memberikan dosis yang salah, kekeliruan terjadi, dosisnya terlalu besar atau tingginya, sehingga dia itu mengalami kematian seperti itu. Nah, bagaimana kita cara menyampaikan berita buruk seperti itu? Sedangkan kesalahan itu adalah kesalahan fatal. Ya. Bagaimana
cara mungkin gitu. Apakah kita perlu atau kita menyalahkan siapa yang disalahkan seperti itu? Ya, bagaimana cara kita menghindari hal-hal? Kalau kita juga bisa kode etik mungkin salah menggunakan atau salah memberikan dosis itu bisa juga. Halo. Siap, silakan saudara. Lanjut. Mungkin itu saja pertanyaan saya, saudara. Mungkin berkaitan dengan jaringan. Mohon maaf ya. Saya di sini patah-patah jaringan. Terima kasih Oke. banyak, saudara. Baik, terima kasih saudara atas pertanyaan ini, sangat menarik sekali ya. Ya, kita sebagai seorang perawat ketika misalnya dalam contoh dari saudara tadi, ya pemberian obat begitu salah atau lebih dosis dan mengakibatkan kematian pada klien, ya saya rasa mungkin kesalahan ini ya pada kalau berbicara tentang materi untuk dosis obat itu kan ada 6. Jadi salah kalau kita lihat secara aturan mungkin ya pertama itu perawat salah lah karena kan tidak memperhatikan dosis obat. Terus kedua bagaimana untuk bisa menghindari begitu ya kata lain menghindari atau menyelubungi dari kesalahan kita. Ya saya rasa kalau memang dua pilihan ya ketika misalnya dari pihak keluarga atau dari klien yang kita memberikan dosis dan mengakibatkan kematian. Yang pertama ketika kita didapatkan begitu kita yang salah. Jadi alternatif yang pertama bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik terhadap keluarga. Nah, alternatif saya memang permohonan maaf. Terus kedua ketika kita tidak ditemukan begitu dan kita tahu itu salah yang kita lakukan dan mengakibatkan kematian pada klien, ya saya rasa tergantung kita atau kita mengakui hal itu atau tidak. Jadi yang pastinya kita sebagai seorang perawat bagaimana untuk menyelubungi itu ya tergantung dari pihak keluarga untuk mengetahui dan tidak itu. Mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan teman-teman, saya juga kurang paham. Mungkin dari teman-teman yang ada dalam Zoom ini dalam grup tutor, mungkin ada yang mau menambahkan. Waktu dan kesempatan saya persilakan sebelum saya memberikan sanggahan dari penanya. Mungkin sudah pas lebih encer atau bicara gitu mungkin teman-teman yang lain bisa bertanya kita saling melengkapi seperti itu. Terima kasih banyak. Selamat malam. Oke, terima kasih saudara. Mungkin dari teman-teman yang lain rekan-rekan yang ada yang bertanya, menyembah atau menambahkan, silakan. Saya ingin bertanya. Oke, silakan saudari. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya, misalnya ada lansia yang memiliki penyakit kronis, nah sedangkan lansia tersebut itu memiliki pemikiran yang sudah tidak normal begitu seperti lansia biasa. Nah, apakah penyampaian berita buruk tersebut masih bisa diberitahukan kepada lansia tersebut atau tidak begitu? Kalau misalnya bisa itu caranya seperti apa begitu untuk menyampaikan penyampaian berita buruk pada yang memiliki pemikiran yang sudah tidak normal lagi begitu seperti lansia biasa. Mungkin seperti itu saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih saudari. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Mungkin sebelum saya menjawab, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menjawab pertanyaannya. Bagaimana jika kita dapatkan seorang lansia yang memang dalam ingatannya itu sudah tidak ada lagi begitu. Ketika apakah pantas kita masih pantaskah kita memberikan berita buruk itu atau tidak? Kalau memang pantas, contohnya seperti mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menjawab sebelum saya mau menjawab. Supaya kan kita lihat proaktif lah, jangan hanya satu alur saja. Mungkin dari saudara-saudari yang lain. Mungkin dari saudara Gregorius, silakan.
Bisa diulang pertanyaannya, Bung, soalnya keluar masuk saya di sini. Oke, siap saudara. Jadi pertanyaan dari saudara tadi, misalnya didapatkan kepada seorang lansia begitu, ya yang pastinya kan ingatan sudah kurang lah. Apakah masih pantas untuk memberikan berita buruk atau tidak? Kalau memang masih pantas, caranya seperti apa? Mungkin itu saja ya, dari beliau. Oke, jadi baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih banyak. Kalau menurut saya itu ketika kita menyampaikan berita itu, menurut saya masih bisa seperti itu. Ketika selagi seseorang itu masih bisa menerima, ya bisa kita sampaikan. Dan pada saat kalau ada keluarganya bisa kita sampaikan juga bahwa keadaan yang dialami oleh klien itu, ya itu yang dialami seperti itu. Kecuali kalau klien benar-benar buta atau tuli, ya wajar seperti itu kita sampaikan. Kita mau tua, ya kita sebagai perawat harus menyampaikan dengan